Simatupang, Roger Pardosi, Rosaina Sitompul. Oke, sebelum kita masuk ke materi kita hari ini, Ibu mau kasih soal, Ibu mau melihat sebelum kita belajar materi hari ini, kalian sudah tahu atau sejauh mana kalian tahu tentang materi kita hari ini. Oke, Ibu mau bagi soal akan dijawab sesuai yang kalian tahu. Oke. Jangan lupa ditulis namanya, tulis kelasnya, itu ada lembar jawaban. Dijawab di lembar jawaban. Ya. Oke, hari ini kita materinya tentang pi. Jadi kalau kalian bilang sudah kenal, sudah pernah lihat bentuknya? Sudah, Bu. Jadi setelah nanti kita sudah selesai belajar adonan dari pi ini, kalian harus bisa. Oke, yang pertama kalian harus bisa nanti menjelaskan apa itu artinya pi. Pi itu artinya seperti apa, jelasnya seperti apa, bentuknya gimana gitu ya. Yang kedua, kalian bisa mengklasifikasikan apa aja jenis-jenis dari pi. Yang ketiga, kalian tahu menganalisis karakter pi yang baik itu, komposisi pi yang baik itu seperti apa. Ya, yang keempat, kalian bisa tahu pi atau pi tentang daging ayam. Nah, kalian lihat dari perbedaan yang kira-kira di mana bedanya? Yang pertama dari isian, yang kedua dari segi bentuk. Biasanya pai yang rasanya gurih itu memiliki dia ada namanya. Iya, ada tutupnya. Oke, kalau dia yang rasanya manis nggak ada kan? Biasanya kelihatan dia isinya apa? Apakah isinya buah, apakah isinya selai dan sebagainya. Tapi kalau dia yang asin, biasanya dia menggunakan ada tutupnya. Oke, dari segi bentuk dan rasa itu ya. Nah, yang kedua tadi ada pai. Pai manis ini adalah pai yang pasti rasanya yang manis. Rasanya sudah pasti manis ya. Pai manis ini dibuat dengan isian atau topping yang manis. Baik itu bisa dari pai manis, biasanya itu lebih cocok menggunakan tepung terigu yang protein rendah. Jadi kalau nanti kalian buat pai, silakan dilihat ya. Cairan ini berfungsi untuk menghidrasi bahan-bahan supaya mempermudah pencernaan. Jika bahan yang kita buat ini, kalau bahan yang kita buat untuk membuat pai ini hangat, kita tahu ya adonannya hangat, maka lemaknya akan meleleh atau mencair ya, dan adonan pai menjadi hancur dan tidak dapat dibilas, makanya hasil painya menjadi keras. Oke, yang kedua ya, kalau adonan pai ini mengandung susu yang berlebihan, oke, atau dia over mix, maka gluten akan mengembang sehingga sama adonan pai kita akan mengeras dan menyusut ya. Jadi adonan pai yang keras itu tidak dapat kita bilas dengan baik. Oke. Nah, cara penyimpanan yang dilakukan untuk memperpanjang umur simpan si pai ini tadi. Oke. Nah, semua jenis produk pastry sebenarnya lebih baik dimakan ketika dalam keadaan segar atau baru. Peralatan yang digunakan, dijelaskan peralatan yang digunakan untuk kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kelompok kami, yaitu tentang pai. Teman-teman sekalian silakan. Untuk teman kami Winda, kami persilakan untuk bertanya. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya. Coba jelaskan sejarah pai pada zaman Yunani. Saya akan menjawab pertanyaan dari teman kami Winda. Pai pada zaman Yunani kuno, beberapa sejarawan menganggap pai ditemukan pertama kali oleh seorang Yunani. Orang Yunani mengambil resep dari zaman Mesir dan menyempurnakannya menjadi kue. Tidak banyak sejarah yang mencatat bagaimana perkembangan pai pada zaman Yunani kuno. Namun dalam Aristophanes. Sekian hasil presentasi kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.
pembelajaran kita tentang pi. Silakan duduk rapi di kursinya masing-masing. Semuanya bukunya sudah ditutup. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum kita pulang kita berdoa masing-masing sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke ya, selamat siang.